Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri dari jurusan Teknik Elektro D3 Teknik Elektronika. Di sini saya akan menjelaskan apa itu CPR atau RGP. CPR atau Cardiopulmonary Resuscitation adalah tindakan pertolongan pertama pada orang yang mengalami henti napas dan detak jantung karena sebab-sebab tertentu. CPR bertujuan untuk membuka kembali jalan napas yang menyempit atau tertutup sama sekali. Teknik kompresi dada dan pemberani napas buatan untuk orang-orang yang detak jantung atau pernapasannya terhenti. Resusitasi jantung paru CPR dilakukan dengan mengkompresi dada serta memberikan napas buatan bagi orang-orang yang membutuhkan dengan melakukan resusitasi jantung, paru, fungsi napas, serta sirkulasi darah dalam tubuh yang terhenti dipaksa untuk berfungsi kembali selama untuk membuat darah dan oksigen tetap beredar ke seluruh bagian tubuh. Adapun beberapa kondisi yang memerlukan CPR, yaitu 1. Tercekik, 2. Mengalami kecelakaan, 3. Hampir atau telah tenggelam, 4. Mengalami serangan atau henti jantung, 5. Tersedak hingga jalur pernapasan tidak lancar, dan 6. Keracunan narkotika, alkohol dan zat-zat lainnya, serta 7. Terlalu banyak menghirup asap hingga sesak napas. Adapun prinsip dasar dari CPR yaitu DRS ABC. D adalah danger atau bahaya, R adalah respon atau kesadaran, S shout for help, berteriak untuk meminta pertolongan, A airway atau jalan nafas, B breathing, pernapasan, C circulation, aliran darah. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu 1. Danger, perhatikan keamanan yaitu aman penolong, aman pasien, dan aman lingkungan. Yang kedua yaitu respon, cek respon, memanggil korban, tepuk bahu atau stimulus nyeri. Yang ketiga yaitu shout for help, berteriak untuk minta tolong. Tetap bersama korban, gunakan handphone untuk panggil bantuan 112 Indonesia. Bisa dilihat dari gambar di atas yang merupakan langkah-langkah untuk menjalankan CPR, yaitu D danger, lihat dulu keadaan korban dan penolong apakah sudah aman dari tempat, dan juga respon, cek respon korban apakah dia sudah pingsan ataupun tidak. Setelah itu shout for help atau berteriak untuk minta tolong, dan dilanjutkan dengan airway atau memberikan jalan pernapasan. Dan setelah itu dengar pernapasan melalui pendengaran, perasaan, dan penglihatan. Setelah itu telepon ambulan dengan nomor 112 Indonesia. Adapun teknik-teknik untuk melakukan RGP atau CPR yaitu CAB, C compression atau kompresi dada. Berikan penekanan pada dada sebanyak 30 kali dan penekanan dengan kedalaman 5-6 cm. Lokasi penekanan pada pertengahan dada yaitu di bawah tulang sentrum dengan menggunakan tangan kiri di bawah dan tangan kanan di atas. Setelah itu beri jalan napas atau airway. Letakkan satu tangan di dahi korban dan tengadahkan kepala korban. Kemudian letakkan ujung jari dari bawah dagu korban, kemudian angkat dagunya pada posisi seperti di atas.
karena posisi ini akan mempertahankan jalan napas tetap terbuka. B atau breathing atau bantuan nafas. Berikan bantuan nafas sebanyak 2 kali. Setiap tiupan dilakukan selama 1 detik dan terlihat dada terangkat. Dan selama kita memberikan bantuan nafas, kita harus menutup hidung korban dan memberikan 2 kali pernapasan. Keterlambatan RGP. Jika otak dan jantung tidak dapat oksigen, maka akan mati. Jika kita 1 menit terlambat menolong korban, maka kemungkinan berhasil hanya 98% dari 100%. Jika kita mengabaikan korban selama 3 menit, maka kemungkinan berhasil hanya 50 dari 100. Dan jika kita mengabaikan selama 10 menit, kemungkinan berhasil hanya 1%. Maka dari situ kita harus berpikir selama 1 menit, jangan 10 menit. Bisa dilihat seperti gambar di atas cara memberikan airway atau jalan napas. Angkat dagu korban dan tekan dahi seperti posisi di atas. Setelah itu perasaan pendorong rahang bawah dan berikan pernapasan 2 kali dan tutup hidung korban. Bisa dilihat gambar ilustrasi sirkulasi dan airway ada di atas, yaitu dengan memberikan napas 2 kali setiap 1 detik pada setiap napas. Perhatikan pembukaan jalan napas dan pengembangan dada. Dan menentukan letak kompresi adalah dengan menggunakan 2-3 jari di atas proteus sipoldeus. Dan setelah itu lengan lurus dengan telapak tangan saling bertumpu. Dan posisi tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas. Setelah itu cek pernapasan atau look, listen, feel. Dan lengan lurus sambil diayunkan sendi panggul siku. Kompresi jantung dengan dewasa, anak-anak dan bayi itu berbeda-beda dan jangan disamakan. Jika dewasa menggunakan 2 tangan kiri di bawah dan tangan kanan di atas. Jika anak 1-8 tahun gunakan 1 tangan, yaitu tangan kiri saja. Dan jika bayi gunakan 2 jari. Dan pada proses pemulihan, posisi badan dengan mengarah ke kanan dan tangan salah satu kaki dimajukan dan tangan ditaruh di bawah kepala seperti gambar di atas. Tetapi gambar di atas salah karena menghadap ke kiri bukan ke kanan. Posisi yang benar yaitu ke kanan. Posisi tersebut adalah posisi pemulihan atau recovery position. Penghentian CPR atau RCGP adalah pada saat RGP berhasil, maka kita harus berhenti. Dan kedua, penolong kelelahan. Jika penolong kelelahan, maka harus berhenti. Maka jika tidak, akan mengalami kesalahan. Yang ketiga yaitu petugas terlatih tiba di tempat. Jika ketiga sudah ada petugas terlatih atau dokter, maka semua harus berhenti dan dilanjutkan oleh dokter. Dan yang keempat adalah adanya tanda-tanda kematian pasti. Baiklah, berikut merupakan kompilasi dari RGP, yaitu 1. Patah tulang iga, 2. Distensi abdomen, dan 3. Homothorax, dan 4. Luka pada hati, yang kelima pneumothorax. Baiklah, mungkin sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.